Halo sahabat bijak, selamat datang kembali di channel 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat sekalian, hidup manusia ini singkat atau panjang sebenarnya tidaklah penting karena pada akhirnya kita semua hanya memiliki waktu sekitar 100 tahun. Dalam perjalanan itu, usia 20 tahun kita hidup dalam cahaya masa muda, usia 30 tahun kita menapaki jenjang karir, dan di usia 40 tahun kita hidup dengan kebijaksanaan. Namun, baru di usia 50 tahunlah kita benar-benar mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. Jika hati di usia 20-an bagaikan aliran anak sungai, hati di usia 30-an laksana sungai yang deras, dan hati di usia 40-an seperti air terjun yang bergemuruh, maka hati seseorang di usia 50 tahun adalah samudra yang luas, penuh dengan gelombang emosi dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Seseorang di usia 50 tahun memiliki hati yang cukup tenang, pemikiran yang cukup dalam, dan jiwa yang cukup mapan. Bagi mereka, aset terbesar bukanlah rumah-rumah mewah, melainkan 4 hal berikut ini. Jika Anda bisa menggenggam erat keempat hal ini, sisa hidup Anda akan damai, tanpa beban dan kekhawatiran. Warm, intimate, dan renungkan bersama 1000 pemikiran bijak melalui kisah-kisah berikut ini. Jangan kemana-mana, karena akan ada banyak kejutan dan pelajaran berharga menanti Anda di sepanjang video ini. Pertama, sisakan sedikit harta untuk diri sendiri. Saat memutuskan untuk menyerahkan surat-surat rumah kepada anak-anaknya, banyak teman dan kerabat menasehati Ibu Ani untuk cukup membuat surat wasiat saja dan tidak perlu terburu-buru melakukan balik nama. Tapi Ibu Ani berpikir, toh nanti juga akan kuberikan pada mereka, lebih baik kuberikan sekarang selagi aku masih sehat dan waras agar anak-anak bisa tenang dan fokus bekerja. Suami Ibu Ani telah lama meninggal dunia. Harta peninggalan mereka adalah rumah yang kini ditempati beserta 2 bidang tanah kecil. Karena berencana tinggal bersama putra sulungnya, Ibu Ani menyerahkan rumah yang ditempatinya yang nilainya paling tinggi kepada mereka, dengan harapan mereka bisa merawat rumah warisan keluarga dan ia bisa bergantung pada mereka di hari tua. Putra kedua dan si bungsu mendapatkan 2 bidang tanah yang tersisa. Saat memutuskan untuk memberikan semua asetnya, Ibu Ani berkata dengan jelas, "Ibu tidak menyimpan apa-apa untuk diri sendiri, jadi kelak kalian semua harus bertanggung jawab merawat ibu." Anak-anaknya dengan gembira setuju. Mereka berjanji akan selalu rukun dan merawat ibu mereka. Namun, kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang ia bayangkan. Dulu, sebelum ia memberikan tanah dan rumah, anak-anaknya masih peduli dan sering menanyakan kabarnya. Tetapi sejak semua harta diberikan, sikap mereka berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, Ibu Ani tinggal bersama putra sulungnya. Beberapa hari pertama, putra dan menantunya merawatnya dengan baik. Tetapi setelah itu, mereka mulai menunjukkan rasa tidak suka dan sikap yang tidak pantas. Seringkali saat cuaca tak menentu dan badannya terasa sakit demam, tak ada satupun kata tanya yang ia dengar, apalagi tindakan nyata untuk merawatnya. Tak tahan tinggal lama bersama putra sulungnya, Ibu Ani pindah ke rumah putranya yang kedua, lalu ke rumah si bungsu. Tetapi keadaannya tidak jauh berbeda. Ternyata mereka iri karena sang ibu memberikan rumah yang lebih berharga kepada kakak tertua mereka. Mereka berkata, "Kakak sulung kan dapat rumah yang lebih berharga, jadi sudah kewajibannya merawat ibu, bukan tugas kami." Mendengar ucapan anak-anaknya, air mata Ibu Ani tak terbendung. Beberapa bulan terakhir, ia terus berpindah-pindah di antara rumah ketiga putranya. Hidupnya menjadi kacau balau. Dulu ia adalah pemilik rumah, sekarang ia merasa asing dan terlantar di rumahnya sendiri. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan besar. Air mata memang hanya mengalir ke bawah, tidak akan pernah mengalir ke atas. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Aku terlalu menyayangi anak-anakku hingga lupa menyiapkan pegangan untuk diriku sendiri dan tanpa sadar menempatkan diriku dalam posisi yang bergantung dan tidak berdaya. Mungkin ada yang berpikir, uang dan rumah kita nanti juga akan diwariskan kepada anak cucu, jadi diberikan lebih awal atau lebih lambat bukankah sama saja?
Kenyataannya tidak seperti itu. Setiap orang yang memasuki masa pensiun tetap membutuhkan bekal untuk hari tua. Saat itu, sandaran kita mungkin adalah anak-anak atau keluarga. Tetapi sandaran paling kokoh adalah tabungan yang kita kumpulkan sebelum usia 50. Tak perlu rumah megah atau mobil mewah, tetapi memiliki sejumlah tabungan di tangan adalah persiapan yang tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat untuk dimulai. Kedua, jaga kesehatan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, sebelum usia 50, kita yang mencari penyakit. Setelah usia 50, penyakit yang akan mencari kita. Oleh karena itu, jika seseorang mencapai usia 50 tahun tanpa penyakit serius, itu adalah sebuah berkah yang luar biasa. Hiduplah secara positif, rutin berolahraga, dan jagalah kesehatan Anda di usia paruh baya untuk mengurangi risiko penyakit di hari tua. Dengan begitu, Anda tidak akan merepotkan anak cucu dan juga memberi kesempatan bagi diri Anda untuk menerima bakti dari anak-anak yang telah Anda besarkan. Pada dasarnya, kita harus sadar bahwa merawat orang tua jauh lebih menantang daripada merawat anak kecil. Prosesnya seringkali panjang, bisa 15 hingga 30 tahun saat kondisi kesehatan orang tua sudah menurun, bahkan mungkin menderita penyakit berat. Waktu yang panjang dan tekanan yang besar bisa mengikis kasih sayang. Jadi, mulailah dari usia 50 tahun, berikan perhatian serius pada kesehatan diri Anda, salah satunya untuk menghindari penyakit pikun di masa tua. Saya mengatakan ini karena banyak sekali orang yang terbiasa hidup sangat hemat. Tentu saja, kebiasaan ini mungkin sudah berkurang sekarang, tetapi bukan berarti tidak ada lagi. Bisa juga bukan karena hemat, melainkan karena kurangnya perhatian pada kebiasaan hidup sehari-hari. Contohnya, saat cuaca dingin, menggunakan air dingin bisa dengan mudah menyebabkan masuk angin dan membuat peredaran darah menjadi tidak lancar dalam jangka panjang. Ketika memasuki usia senja, hal ini juga menjadi salah satu penyebab menurunnya daya ingat dan tangan serta kaki yang gemetaran. Oleh karena itu, penting untuk melatih diri dengan olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing dan menemukan sebuah keyakinan spiritual. Ketika memiliki keyakinan, kita akan mengurangi kemarahan dan iri hati, lebih bisa menerima proses penuaan dan kematian sebagai hal yang wajar. Kita juga akan mengurangi tekanan pada anak-anak terkait masalah hidup dan mati, rasa kesepian, keinginan untuk selalu didampingi anak, atau bahkan menjelek-jelekan anak karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagi kita semua, kesehatan lebih berharga dari emas, terutama bagi mereka yang berusia paruh baya. Bagi orang tua, kesehatan adalah segalanya. Sebab, jika tidak memiliki kesehatan setelah usia 50 tahun, begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Anda akan dihadapkan pada berbagai pengeluaran tak terduga. Biaya-biaya selangit itu akan menumpuk dan seiring waktu bisa menghancurkan sebuah keluarga. Orang yang sakit menahun tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tetapi juga tanpa sadar membebani seluruh keluarganya. Dalam situasi seperti ini, banyak hubungan orang tua dan anak menjadi retak. Suami istri akan lelah karena masalah uang dan timbul pertengkaran. Jika kita memiliki tubuh yang sehat, kita juga akan mengurangi beban bagi anak-anak kita. Jangan lagi sia-siakan kesehatan untuk ditukar dengan hal-hal materi. Sebanyak apapun uang yang Anda miliki, tidak akan bisa membeli kesehatan. Mengorbankan kesehatan untuk mencari lebih banyak uang, pada akhirnya uang itu hanya akan habis untuk membeli setumpuk obat. Jadi, mengapa tidak menjaga kesehatan diri sendiri mulai hari ini dari langkah pertama di ambang usia 50 ini? Ketiga, menjaga ikatan suami istri. Setelah bertahun-tahun menjabat sebagai direktur di sebuah BUMN kehutanan di pedalaman Kalimantan, Pak Santoso yang kini berusia 70 tahun telah pensiun dan pindah untuk tinggal bersama keluarganya di Jakarta. Kembali hidup bersama istri dan beberapa anaknya, tetapi ada banyak sekali hal yang tidak bisa ia bagikan dengan belahan jiwanya itu.
Kehidupan Pak Santoso pun berjalan dengan hening dan monoton. Hingga suatu hari, dalam sebuah acara reuni kantor lamanya di Jakarta, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan Ibu Ratna, seorang mantan pekerja di perusahaan yang pernah ia pimpin. Sejujurnya, dulu Pak Santoso sangat menyukai dan menaruh simpati pada Ibu Ratna. Namun, karena sudah berkeluarga dan posisinya sebagai pimpinan, ia mengubur dalam-dalam perasaan romantis itu di dalam hatinya. Bertemu kembali dengan Ibu Ratna saat keduanya sudah sama-sama tua, perasaan lama itu muncul kembali di hatinya. Belakangan, setelah mencari tahu, Pak Santoso baru tahu bahwa suami Ibu Ratno telah meninggal dunia lebih dulu dan ia harus meninggalkan kampung halamannya untuk menyewa kamar kos di Jakarta, setiap hari berjualan sayur di pasar untuk membiayai anaknya di kampung. Setelah pertemuan yang menentukan itu, Pak Santoso sering mencari Ibu Ratna untuk mengobrol. Ia bisa duduk dan berbagi cerita selama berjam-jam, bahkan setiap hari, tanpa merasa bosan. Dan anehnya, ia merasa semua yang selama ini kurang dari istrinya yang telah hidup bersamanya puluhan tahun, ia temukan pada diri Ibu Ratna. Lalu, cinta di antara mereka pun bersemi tanpa disadari. Setiap minggu, jika tidak bertemu dengannya walau hanya sekali, Pak Santoso menjadi tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Namun, cinta antara Pak Santoso dan Ibu Ratna yang pernah saling menganggap sebagai rekan kerja adalah cinta yang murni tanpa ada niat untuk memanfaatkan satu sama lain. Karena itu, mereka tidak pernah melewati batas selain hubungan batin yang mendalam. Namun, hubungan mereka hanya bertahan selama 2 tahun sebelum anak-anak Pak Santoso menemukan bukti bahwa ayah mereka menjalin hubungan di luar. Tanpa mencari tahu kebenarannya, anak-anaknya terus-menerus mengkritik dan menuduh ayahnya telah mengkhianati ibu mereka dan tidak bermoral karena masih genit di usia senja. Tidak hanya menyalahkan ayahnya, anak-anaknya bahkan mendatangi tempat kos Ibu Ratna untuk membuat keributan yang menyebabkan Ibu Ratna harus pindah ke tempat kos yang baru. Menghadapi kritik dan tuduhan dari istri dan anak-anaknya tanpa tahu bagaimana menjelaskannya, kondisi mental Pak Santoso hancur dan ia jatuh dalam depresi, membuatnya harus terus-menerus dirawat di rumah sakit. Di usianya yang ke-70, ia masih punya uang, punya kedudukan, bahkan masih bisa mencari pasangan lain jika ia mau. Tapi ia merasa tidak memiliki apa-apa. Usia tua datang dengan penyakit yang menyiksa, dengan kehidupan di depan mata yang terasa semakin memudar. Ia hanya ingin sebuah keluarga untuk pulang, seorang teman hidup untuk berbagi cerita, dan masa tua yang damai di sisi anak cucunya. Saudara-saudaraku yang bijaksana, keluarga adalah harta yang paling berharga bagi setiap orang. Suami istri terkadang tidak bisa menghindari gesekan, kadang tidak sependapat, bahkan seringkali rasanya ingin menyerah. Namun setelah usia 50 tahun, Anda akan merasa betapa bahagianya memiliki pasangan hidup di sisi menemani Anda. Hanya ketika ada perasaan yang mendalam dan saling pengertian, kita baru bisa bersama-sama melewati lebih banyak kesulitan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Keluarga yang harmonis adalah sumber kekuatan bagi anak-anak dalam menjalani hidup. Ketika mereka lelah, bisa kembali ke rumah yang merupakan tempat damai dan melihat orang tua hidup rukun bersama adalah sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, bagi mereka yang memasuki usia paruh baya, memiliki keluarga kecil yang hangat dan bahagia, anak-anak yang tumbuh dengan baik, dan keluarga besar dengan saudara-saudari yang rukun, bersatu, dan saling menyayangi, itu adalah kebahagiaan luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Keempat, menjaga persahabatan sejati. Setiap kali kesepian melanda dan hati penuh kegelisahan, para lansia hanya mendambakan sedikit kebersamaan untuk berbagi cerita dengan sahabat sejati. Setelah melewati masa muda, kita semua pasti akan menua. Masa-masa penuh semangat itu tak akan bisa kita genggam selamanya. Namun, sebagai gantinya, jika kita memiliki persahabatan yang kokoh bertahan melintasi tahun, itu akan menjadi kepuasan yang tiada tara. Persahabatan adalah salah satu perasaan yang paling berharga.
Setiap orang dalam hidupnya berusaha mencari seorang sahabat sejati dan berharap bisa terus bersama mereka selama mungkin, terutama persahabatan di usia senja. Nenek Dewi yang kini berusia 86 tahun dan kakek Surya yang hampir 90 tahun, mereka adalah sahabat karib sejak kecil. Saat dewasa, keduanya membangun keluarga masing-masing namun tetap menjaga hubungan persahabatan yang erat. Mereka adalah tetangga yang telah melewati masa muda hingga masa-masa sulit perang bersama. Dan luar biasanya, mereka berhasil menjaga persahabatan yang tulus dan akrab hingga kini. Nenek Dewi adalah seorang yang berjasa bagi negara, suaminya telah tiada, meninggalkannya seorang diri merawat 7 anak yang masih kecil. Kini di usia senjanya, penglihatannya semakin memburuk hingga akhirnya tak bisa melihat lagi, hanya bisa duduk di dalam rumah. Karena itu, banyak teman yang mengetahui kabarnya sering datang berkunjung untuk mengobrol, dan di antara mereka selalu ada sahabat kecilnya, kakek Surya. Karena usia yang sudah lanjut, pendengarannya pun sudah tidak jelas lagi. 2 sahabat senja ini, di usia ketika anak cucu mereka sudah berkeluarga, duduk bersama, saling bercerita tentang kenangan masa muda, tentang masa remaja yang telah lama berlalu. Pemandangan 2 sahabat tua, seorang tak bisa melihat, yang lain sulit mendengar, namun dari mereka terpancar keindahan sebuah persahabatan sejati yang tak lekang oleh waktu, sebuah ikatan jiwa yang langka. Menceritakan kisah neneknya, seorang pemuda bernama Budi berbagi. Nenek saya dan kakek dari sahabat saya adalah teman baik sejak kecil. Sekarang usia mereka hampir 90 tahun, tapi masih sangat ceria. Nenek saya buta, sedangkan kakek pendengarannya sudah sangat terganggu, harus berbicara dengan keras. Karena nenek tidak bisa pergi kemana-mana, kakek seringkali datang berkunjung dengan tongkatnya. Saya hanya berharap mereka hidup bahagia dan sehat, meskipun sakit, mereka tetap ceria. Semuanya, hargailah selalu teman-teman kalian, agar kelak di usia senja, kalian masih memiliki persahabatan yang indah. Tapi, apakah semua persahabatan bisa seberuntung itu dan bertahan selamanya? Terkadang karena jarak, persahabatan perlahan memudar ketika masing-masing menempuh jalan hidup yang berbeda dan tidak bisa lagi saling memperhatikan seperti dulu. Oleh karena itu, kisah ini menjadi bukti, jika kita menghargai hubungan di sekitar kita, kita akan memiliki persahabatan yang indah. Kenangan persahabatan di masa tua adalah harta yang bisa kita pelihara sejak usia 50-an dan merupakan penghiburan terbesar saat anak cucu tak bisa selalu ada di samping untuk merawat kita. Dan di bagian akhir acara kita hari ini, mari kita simak bersama sebuah kisah yang berjudul Warisan Ayah. Pak Warta sedang sibuk membersihkan sisa-sisa kulit kacang yang berserakan di lantai semen yang kasar. Tiba-tiba ia tersentak kaget oleh sebuah bentakan. "Kakek, ngapain saja? Kok belum masak nasi? Tono sudah lapar sekali." "Astaga, Tono sudah di belakang kakek sejak kapan?" Kakeknya terkejut dan bertanya. "Cucu kakek sudah pulang sekolah. Kakek tadi asyik mengupas kacang, tidak sadar sudah selarut ini." Kakek ini selalu saja tidak sadar. Sekarang tidak ada makanan, apa kakek mau Tono mati kelaparan? Sudah, biar kakek masakkan mie instan dulu untukmu." Pagi makan mie, siang makan mie lagi. Perutku sudah keroncongan ini. Kakek di rumah saja tapi tidak tahu waktu. Jam 1 siang nanti Tono harus berangkat les lagi. Dasar anak ini. Tadi pagi kenapa tidak ambil saja uang upas kupas kacang ini supaya kakek bisa belikan semangkuk bakso untukmu ya? Tono diam saja dan masuk ke dalam rumah. Itu artinya dia setuju. Pak Warta tergopoh-gopoh mengambil mangkuk dan sumpit lalu berjalan ke ujung gang. Betapa bahagianya ia saat Tono lahir. Anaknya, Cipto, juga menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun lulusan sarjana, tapi di zaman itu mencari kerja sangatlah sulit. Ia sudah meminta bantuan ke sana-sini, tapi tak kunjung berhasil. Bukan karena anaknya tidak mampu, tapi karena tidak punya orang dalam. Akhirnya, ada seorang pejabat pemerintah yang merasa kasihan. Namun, imbalannya adalah menikahi keponakannya yang baru datang dari desa. Ya, tidak apa-apalah.
Siti memang tidak cantik, tapi kelihatannya cekatan. Istri Pak Warta berkata, "Dagunya lancip sekali." Pak Warta menepisnya, "Itu karena dia kurus sekarang, nanti kalau sudah gemuk juga jadi bagus. Ibu jangan khawatir, yang aku khawatirkan wajahnya kurang ceria. Ibu jangan banyak berkomentar, nanti malah merusak rencana. Anak kita dapat sandaran kan juga membanggakan." Mereka hanya berani berbisik-bisik, karena semua keputusan ada di tangan anak mereka dan keluarga si gadis. Pernikahan pun dilangsungkan dengan cepat. Hampir setahun kemudian, lahirlah Budi, cucu yang telah lama dinanti. Mendengar kabar itu, sang kakek tak bisa menahan air matanya yang berlinang bahagia. Akhirnya, ia memiliki seorang cucu laki-laki, penerus garis keturunan keluarga yang selama 3 generasi hanya memiliki 1 anak laki-laki. Sang nenek pun segera berangkat ke kota besar untuk membantu. Namun, apa yang ia temukan di sana sungguh memilukan. Kamar kontrakan yang hanya seluas belasan meter persegi itu terasa begitu sesak. Saat musim kemarau, panasnya bukan main. Sang nenek tak henti-hentinya membersihkan, mengepel, bahkan menyiram lantai dengan air. Tetapi hawa panas tetap saja menyengat. Si kecil Budi, badannya penuh dengan biang keringat, membuatnya rewel dan menangis sepanjang waktu karena gatal. Listrik pun hanya menyala beberapa jam di malam hari. Terkadang, Bimo, sang anak, menjadi kesal karena tangisan putranya yang tak kunjung henti, sementara istrinya tak henti-hentinya mengeluh. Sang nenek hanya bisa menelan semua kepahitan ini dalam diam. Saat Bimo tidak di rumah, sang menantu tak henti-hentinya mengomel. "Hidup kita ini lebih sengsara dari anjing dan kucing di rumah Pak Hartono." Sang nenek mencoba menenangkan. "Jangan membandingkan diri dengan keluarga Pak Hartono, nak. Beliau kan pejabat tinggi. Bersabarlah. Nanti kalau ayah Budi sudah sukses, Budi pasti akan membawa rezekinya sendiri ya kan, sayang?" ujar sang nenek sambil menggendong dan mengelus pipi mungil cucunya. Tiba-tiba, sang menantu mencibir dengan bibir tebalnya. "Halah, pakai acara membandingkan dengan Pak Hartono segala. Anak ibu itu lamban seperti keong. Kapan bisa suksesnya? Kenapa ibu mengusap-usap wajah anakku seperti itu? Nanti kulitnya lecet bagaimana?" Rupanya, sang menantu tidak suka dengan cara nenek merawat Budi. Dulu, ibu membesarkan ayahnya Budi ya dengan cara seperti ini. Ayahnya makan makanan yang dilumatkan oleh ibu sampai bisa berlari kencang dan tetap tumbuh besar, bahkan pintar di sekolah. Namun, sang menantu justru mengatakan cara itu kotor dan ketinggalan zaman. Nanti kalau anakku kena kuman bagaimana? Karena sifatnya yang sabar, sang nenek memilih diam dan tidak membantah menantunya yang cerewet itu. Tapi, para tetangga tidak bisa dibohongi. Sesekali saat pergi ke pasar, ia mendengar bisikan simpati. "Menantu ibu itu katanya dari desa terpencil, tapi kok cerewet sekali ya? Gayanya sudah seperti dia itu mertua ibu saja." Sang nenek hanya tersenyum ramah. "Mungkin karena saya ini memang kampungan, tidak tahu cara mengurus hal-hal di kota. Seharusnya dia mengajari saya baik-baik, bukan malah membentak seperti anak kecil." "Sudahlah Bu, biarkan saja, saya sudah biasa mendengarnya." "Lalu anak ibu tidak bilang apa-apa?" "Saya mencoba tidak mempermasalahkannya. Kasihan, menantu saya kan baru melahirkan, takutnya nanti stres." "Memangnya di dunia ini hanya dia saja yang bisa melahirkan?" ujar tetangga itu, dan sang nenek hanya tertawa kecil untuk mengakhiri pembicaraan. Sang nenek dengan sabar mengerjakan semua pekerjaan rumah agar menantunya tak perlu repot. Suatu kali, karena rindu berat pada cucunya, sang kakek datang dari kampung membawa ayam dan beras. "Đi ra đi vào, chỗ nào cũng pha phải người, cô con dâu bà lại nhăn mặt khó chịu." Bimo dengan bertelanjang dada dan keringat bercucuran sibuk mengipas-ngipas dengan kipas anyaman bambu. "Hidup kok begini amat? Kenapa nasibku sesengsara ini? Ayah, bisa duduk lebih minggir sedikit tidak? Rumah sudah sempit seperti kandang ayam. Bergerak sedikit saja sudah bikin gerah." Sang kakek termenung, menatap wajah Budi yang mungil dan cerah. Hatinya bahagia, namun juga pilu.
Seharusnya anak ini punya kipas angin listrik seperti tetangga, biar tidak kepanasan terus. Kakek pun menginap beberapa hari untuk menimang cucunya. Keesokan paginya, saat sang kakek hendak pulang, ia mendengar Bimo berkata dari belakang, "Rumah kita di kampung sepertinya bisa laku mahal ya. Sekarang banyak orang kaya mencari rumah adat kuno. Ayah jual saja. Toh nanti ayah dan ibu akan tinggal bersama kami di sini." Tapi bagaimana dengan para leluhur? Bimo tersenyum sinis. Orang yang hidup ya harus tetap hidup ya. Kita ini anak cucu, bukan arwah leluhur. Begini ya, pulanglah nanti dan coba cari pembeli. Kalau ada yang berminat, kabari Bimo. Tapi ayah khawatir kalau rumah di kampung dijual, nanti di kota kita hidup dari apa? Ayah jangan khawatir, gaji kami berdua sebulan lebih dari cukup untuk makan. Yang paling penting sekarang adalah tempat tinggal yang layak. Harga tanah di kota sedang turun ya. Kalau ditunda, nanti akan semakin mahal. Sang menantu pun ikut menimpali. Betul ya, kalau sudah punya rumah yang lebih luas, ayah dan ibu bisa pindah ke sini selamanya. Cucu ayah juga butuh kakek neneknya untuk merawat. Sang kakek merasa karung-karung yang dibawanya terasa jauh lebih berat. Ia tahu, jika rumah itu dijual, putuslah sudah hubungannya dengan tanah kelahiran. Ritual untuk para leluhur akan terabaikan, makam nenek moyang siapa yang akan menjaga? Tapi, jika ia tidak menjualnya, entah sampai kapan anak dan menantunya bisa memiliki rumah yang layak. Ya, beginilah hidup. Saat muda, anak bergantung pada orang tua. Saat tua, orang tua bergantung pada anak. Batinnya pasrah. Setibanya di kampung, sang kakek memanggil orang untuk melihat rumahnya. Kebetulan sekali ada Pak Tino, seorang perantau yang sudah puluhan tahun ingin kembali ke kampung dan membeli rumah adat untuk dijadikan tempat penghormatan leluhur. Proses jual beli berlangsung begitu cepat, membuat sang kakek termenung berhari-hari. Akhirnya, di malam terakhirnya di rumah yang telah menjadi saksi hampir seluruh hidupnya, ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap tiang, setiap dinding, hingga ukiran kata-kata bijak di atas pintu seolah menusuk matanya. Salah satu ukiran itu, warisan leluhur untuk generasi penerus, terus-menerus mengusik pikirannya, membuatnya terjaga hingga fajar menyingsing. Dalam keadaan setengah sadar, Pak Budi melihat sesosok bayangan berdiri diam di ujung tempat tidurnya. "Ayah!" Benar, kemeja batik tua berwarna coklat dan peci di kepala yang sering ayah pakai saat acara selamatan masih terekam jelas di benaknya. Ayahnya berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu melintas begitu saja. Pak Budi mencoba menggapai, tetapi tangannya tak mampu menggapai apapun. Ia mencoba memanggil ayahnya, namun mulutnya seakan terkunci rapat. Ketika bayangan ayah semakin memudar, ia berteriak histeris dan terbangun dengan kaget. Hanyalah kegelapan malam yang menyelimutinya. Keringat membasahi tubuhnya, tangan dan kakinya gemetaran. Ia menengok ke sekeliling, namun kegelapan pekat menutupi pandangannya. Meraba-raba senter di samping tempat tidur, ia berjalan perlahan ke ruang tengah. Di atas meja altar leluhur, deretan wadah dupa masih diam membisu. Wajah ayahnya menatap sendu dari dalam bingkai foto. Dengan tangan gemekar, ia menyalakan dupa. Merasa bahwa para leluhur sedang menegurnya, ia menangkupkan kedua tangan di depan dada dan berbisik lirih. "Hamba memohon ampun kepada para leluhur. Maafkanlah dosa hamba. Karena kehidupan cucu kalian, Agus, terlalu sulit, maka hamba terpaksa menjual rumah ini. Kami sekeluarga akan membawa arwah para leluhur bersama kami ke kota." Perasaan Pak Budi sedang meluap-luap. Tiba-tiba, dari lantai, secercah cahaya menyala seolah tersulut api. 3 wadah dupa di atas altar tiba-tiba terbakar hebat dengan suara gemeretak. Api berkobar tinggi, meliuk-liuk seolah sedang menari. Ia ketakutan setengah mati, tak tahu harus berbuat apa selain bersujud di lantai. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah abu yang berterbangan perlahan. Tak ada seorang pun yang bisa ia panggil. Ia hanya bisa menunduk dan menyembah para leluhur berulang kali. Tubuhnya bergetar hebat.
Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat seakan didorong oleh kekuatan tak kasat mata, membuatnya tersungkur di lantai. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ini karena hamba tidak berbakti, hukumlah hamba seorang diri. Keesokan paginya, saat truk kecil yang mengangkut sedikit harta benda mereka mulai menyala, Pak Budi menatap kembali rumahnya. Hatinya terasa begitu pedih. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku tega meninggalkanmu? Agus berhasil membeli sebuah rumah dan sepetak tanah untuk berkebun di sebuah gang kecil. Hari-hari pertama, hubungan kakek nenek dengan keluarga Agus masih terasa damai karena mereka bisa mengasuh Rian saat ibunya pergi ke pasar atau memasak. Rian akan tertawa terbahak-bahak setiap kali kakeknya berpura-pura menjadi kerbau untuk ia tunggangi dan menirukan suara ayam, bebek, anjing, dan kucing untuknya. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sekejap. Sang menantu mulai menunjukkan sikap tidak suka setiap kali masakan nenek tidak sesuai seleranya. Agus mulai membentak ayahnya ketika ia tidak sengaja menumpahkan air dari pipa cangklongnya di teras. Seandainya mereka mengingatkan dengan lembut, tentu kakek dan nenek akan memperbaikinya. Namun, raut wajah mereka menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Perlahan-lahan, dari masalah-masalah sepele ini, sang menantu memutuskan untuk mengirim cucunya ke penitipan anak swasta agar dididik secara lebih ilmiah. Begitulah katanya tanpa perasaan saat mengantar anaknya di hari pertama. Kini hanya tersisa kakek dan nenek di rumah. Pak Budi termangu, nenek pun hanya bisa terdiam. Kebun sayur yang dirawat nenek sudah tak ada lagi ulat ataupun rumput liar yang berani tumbuh. Cucu merekalah yang membuat hari-hari mereka tidak terasa hampa. Dan kini Agus dan istrinya dengan tega telah merenggutnya. Dengan melihat cucunya, mereka bisa melupakan kerinduan pada kampung halaman. Mereka bisa menahan sikap dingin dari menantu mereka yang ketus itu. Hari-hari berlalu begitu lambat. Setiap hari, mereka menunggu Rian pulang sekolah, berharap bisa sesekali bermain dengannya. Ya, hanya sesekali, karena begitu sampai di rumah, ibu dan anak itu akan langsung menutup pintu kamar mereka. Kadang-kadang, Rian tidak tahan dan berlari keluar, meminta kakeknya menjadi kerbau untuk ditunggangi. Saat itu, wajah Pak Budi berseri-seri, meskipun punggungnya sakit dan sekujur tubuhnya pegal-linu karena pengapuran. Warm, intimate, engaging, melihat mereka berdua. Rian adalah cucunya, tapi ia dilahirkan oleh anak dan menantunya, jadi berapa lama mereka boleh bermain dengannya, itu adalah hak mereka. Saat kakek dan cucu itu sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil dengan ketus. "Rian, sudah mainnya, ayo mandi." Rian merengek, "Rian masih mau main." "Tidak boleh, sudah cukup." Menantunya itu selalu memaksakan kehendaknya tanpa perlu penjelasan. Dan tibalah hari itu. Saat ibunya sedang tidur, Rian berlari keluar untuk bermain dengan kakek dan neneknya. Pak Budi sedang duduk termenung memandangi tunas-tunas bambu kecil yang baru tumbuh ketika Rian berlari kencang ke arahnya. Sambil berlari, Rian berteriak-teriak seperti di film laga. "Lihat aku!" Rian menekuk kedua kakinya, bersiap melompat ke punggung kakeknya seperti biasa. Lompatan yang begitu tiba-tiba dan kuat itu membuat Pak Budi tidak sempat bersiap. Ia hanya merasa tubuhnya terhempas ke undakan semen, pandangannya gelap gulita, yang terdengar hanyalah tangisan Rian dan sesaat kemudian jeritan histeris menantunya. "Rian, Rian, kakek membunuhmu!" Wanita itu berlari ke arah anaknya dan saking paniknya, ia tidak sengaja menginjak tangan Pak Budi yang tergeletak di lantai. Nenek pun panik, "Cucuku berdarah banyak sekali, kasihan cucuku." "Nek, cepat ambil handuk." Nenek tergopoh-gopoh berlari ke kamar mandi. Rian harus menerima 7 jahitan di dahinya dan wajahnya penuh luka lecet. Begitu tiba di rumah dan melihat wajah anaknya, Agus murka. Dia itu anak kecil, mana dia tahu apa-apa. Seharusnya bapak yang hati-hati. Dia melompat dari belakang, bagaimana ayah bisa menghindar?
Pak Budi mencoba mengangkat tangannya yang sakit ke atas lutut untuk mengurangi nyeri. Dahi Pak Budi sendiri bengkak sebesar buah jambu, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Makanya saya bilang harus hati-hati. Apa Bapak dan Ibu tidak kasihan melihatnya? Wajah menantunya masam sambil terus menyalahkan. Makanya, kalau tidak bisa menjaga cucu ya bilang. Tidak diizinkan dekat dibilang melarang, tapi kalau dibiarkan malah jadi begini. Kesalahan itu memang bukan disebabkan oleh kakek dan nenek, tetapi insiden itu menjadi titik akhir dari kisah mereka bermain bersama sang cucu. Semenjak menantunya melarangnya menyentuh urusan dapur, kesehatan sang nenek menurun drastis. Tubuhnya kurus gering seperti ikan asin. Setiap hari, sang kakek hanya bisa termangu, menatap kosong ke arah meja altar leluhur. Hatinya terasa hampa. Anak dan menantunya pernah berkata, "Itu kan leluhur kita semua, Kek." Tapi, kapan terakhir kali mereka menyalakan sebatang dupa? Justru, mereka takut asap dupa yang wangi itu akan mengganggu pernafasan Andi, cucu kesayangan mereka. Maka, diam-diam sang kakek menunggu hingga anak dan menantunya berangkat kerja untuk menyalakan dupa. Setiap hari, ia akan duduk bersila di depan altar, khusyuk seperti sedang bermeditasi. Sang nenek pun hanya berdiam diri di kursi plastik di sudut rumah, membisu selama berjam-jam. Pemandangan itu membuat sang kakek tak tahan. "Nek, apa tidak mau memasak nasi? Sudah siang ini." Kalau memasak pun hanya kita berdua yang makan, rasanya sepi sekali, Kek. Kalau kakek lapar, masak saja mie instan sebungkus, nanti sore baru kita makan nasi bersama-sama. Lalu nenek tidak makan. Tentu saja makan, tapi entah kenapa mulutku terasa pahit sekali. "Kek, bagaimana kalau aku pulang ke kampung halaman saja ya? Kita kan sudah tidak punya rumah lagi di sana, mau pulang kemana? Aku bisa tinggal bersama Bude Hesti, dia kan adikku. Apa tidak merepotkan? Nanti jadi omongan orang, kasihan Budi dan istrinya. Tapi aku sedih sekali di sini, Kek. Rasanya seperti di dalam penjara. Di kampung setidaknya masih ada sanak saudara. Di sini, aku hanya kasihan padamu, Kek. Kau tidak punya tempat untuk pulang. Masa kita berdua ikut menumpang di rumah Bude Hesti? Sudahlah, aku mengerti perasaanmu. Pulanglah lebih dulu. Keadaan seperti ini memang sudah tidak baik lagi." Selesai makan, sang kakek memberanikan diri berbicara pada Budi. "Nak, ada yang ingin Bapak bicarakan dengan kalian." Menantunya langsung membawa tumpukan piring kotor dan berlalu pergi seolah tak mendengar. Budi sambil menggerak-gerakkan tusuk gigi di mulutnya berkata dengan santai, "Ada apa sih Pak pakai acara bicara segala? Langsung katakan saja, Ibu mau pulang kampung, ya sudah kalau mau pergi, pergi saja." Sang kakek tak menyangka anak laki-laki satu-satunya bisa begitu kejam dan tak berperasaan. Darahnya seakan mendidih dan naik ke kepala. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimanapun juga dia itu ibumu. Tapi memangnya masih ada kampung halaman untuk pulang. Bapak dan ibu ini jangan membuat masalah yang bikin malu, nanti ditertawakan orang." "Setidaknya kamu bertanya baik-baik padanya," bentak sang kakek. Wajah Budi tetap dingin dan angkuh. "Bapak dan ibu seharusnya mengerti, kami ini sudah susah payah mencari nafkah. Pulang ke rumah malah dibuat pusing dengan tingkah laku orang tua. Ibumu tidak tahan dengan perlakuan kalian berdua." Seketika, menantunya menjulurkan leher dari dapur. "Saya tidak ada urusannya. Jangan bawa-bawa saya ya. Saya peringatkan Bapak." Tenggorokan sang kakek terasa tercekat seolah ada yang mencekiknya. Kedua tangannya gemetar hebat. Sejak kecil, ia selalu menganggap Budi sebagai harta paling berharga. Namun, perlakuan yang ia terima sekarang benar-benar sudah di luar batas kesabarannya. Sejak kembali ke kampung halaman, sang nenek tak pernah kembali sekalipun. Dua wanita tua itu kini hidup saling mengandalkan satu sama lain. Budi juga tak pernah sekalipun menanyakan kabar ibunya pada sang kakek. Cucunya, Andi, kini sudah beranjak besar. Sang kakek selalu menasehati dirinya sendiri bahwa ia harus tetap bertahan demi anak satu-satunya itu.
Ia memiliki seorang cucu laki-laki dan seringkali ia ingin menceritakan sedikit tentang silsilah keluarga. Tetapi Andi tak pernah mau mendengarkan. Setiap kali sang kakek memanggil, "Andi, sini nak." Anak itu selalu sibuk dengan ponselnya. Ketika sang kakek berhasil mengucapkan beberapa kalimat, Andi akan memotongnya. "Kek, biarkan Andi istirahat. Andi baru selesai belajar, pusing sekali." "Kakek hanya ingin kamu mengerti." "Mengerti untuk apa, Kek? Orang yang masih hidup saja tidak dipedulikan, apalagi yang sudah meninggal." Menantunya yang selalu mengawasi, takut sang kakek akan meracuni pikiran cucunya dengan hal-hal yang dianggapnya takhayul, langsung menyahut. Mendengar percakapan kakek dan cucu itu, ia langsung nimbrung. "Pak, tolong jangan racuni pikiran anak-anak dengan adat istiadat kuno. Mereka ini masih harus fokus belajar dan mengejar masa depan. Bapak mau menjaga tradisi keluarga kan? Memangnya apa hebatnya tradisi keluarga kita sampai harus dipertahankan?" Suara menantunya yang tajam dan panjang membuat sang kakek marah bukan main. Tetapi perdebatan seperti inilah yang membuatnya semakin dipandang sebelah mata di dalam keluarga. Anaknya, bahkan cucu kandungnya sendiri, menganggapnya tak lebih dari barang usang yang tak berguna. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia telah menahan semua ini begitu lama, sejak ia masih bertenaga. Kini, fisiknya semakin melemah dari hari ke hari, tanpa ada satupun kata-kata perhatian yang ia terima. Sejak kepergian sang nenek, kakek mencoba menyibukkan diri dengan menganyam keranjang untuk mengisi waktu luang. Namun mereka tetap saja tidak mengerti. Sesekali menantunya menggerutu. "Peralatan itu bikin halaman jadi sempit dan merusak pemandangan. Tamu datang nanti salah paham, dikira kita ini masih susah." Lalu kakek harus melakukan apa? Akhirnya, kakek menerima pekerjaan mengupas kacang mete agar sesekali bisa memberikan uang jajan untuk Andi. Beberapa tetangga yang sudah sepuh sering mampir untuk menemaninya mengobrol di teras. Suatu hari, saat pulang kerja dan melihat halaman yang berantakan, menantunya murka. "Rumah ini berantakan sekali seperti kandang babi, benar-benar tidak tahan aku." Budi yang melihat sisa-sisa tembakau dan cangkir-cangkir kotor berserakan langsung berteriak histeris. "Apa Bapak tidak punya pekerjaan lain, ha? Kami ini sudah banting tulang seharian cari uang, Bapak malah mengajak orang lain datang untuk membuat berantakan begini." Sambil berteriak, Budi menendang semua peralatan dan cangkir-cangkir itu hingga berhamburan. Sang kakek dengan panik mencoba mengamankan pipa cangklong kesayangannya, hendak menyimpannya di sudut teras, namun Budi dengan cepat merebutnya. "Sudah tidak perlu lagi merokok, buang saja semua ini," teriaknya sambil mengangkat pipa itu hendak membantingnya. Sang kakek berusaha merebut kembali pipa itu dari tangan Budi, membuatnya kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung lalu tersungkur ke depan. Sebelum tubuh ringkihnya menyentuh tanah, sebuah suara keras terdengar. "Buk!" Pipa cangklong itu memang belum hancur, namun ia sempat menghantam kening sang ayah yang malang itu. Darah segar seketika mengalir deras di wajahnya yang keriput. Pak Wiryo jatuh tersungkur ke tanah, tak sadarkan diri. Kira-kira seminggu setelah insiden pipa rokok itu, ketika matahari awal musim bersinar terik menyelimuti bumi, terlihat seorang lelaki tua yang tampak sedih berjalan di jalan. Ia seperti berenang di bawah terik matahari karena permukaan jalan aspal di bawah sinar matahari tampak berkilauan dan mistis. Ia memanggul sebuah karung yang kendur, bergoyang-goyang mengikuti setiap langkahnya. Di dalamnya ada teko teh yang pecah, pipa rokok yang hancur, beberapa pasang pakaian lama. Di dalamnya juga ada lampu minyak yang dulu sering digunakan Anto untuk belajar di bawah cahayanya. Putranya telah tumbuh dewasa, telah belajar banyak pengetahuan untuk menghadapi kehidupan. Benda-benda itu telah bengkok dan berubah bentuk akibat amarah Anto. Terima kasih para penonton yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.